Selamat datang di media pembelajaran. Bersama saya, Gema Nusantara Bakri. Kali ini kita akan membahas materi mengenai analisis korelasi dalam mata kuliah Statistika Sosial. Perlu kita pahami bahwa korelasi ini merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta mengidentifikasikan arah positif atau negatif dalam hubungan antar variabel. Makna korelasi positif yaitu adalah korelasi yang bergerak searah, yang mana jika variabel satu itu kita naikkan, maka variabel lainnya akan ikut bergerak naik. Sedangkan yang dimaksud dengan korelasi negatif yaitu korelasi yang berlawanan arah. Jika variabel satu naik, maka variabel lainnya akan turun. Nah, dalam analisis korelasi, ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah korelasi sederhana atau korelasi yang minimal menggunakan 2 buah variabel atau bivariate correlation. Kemudian yang kedua adalah korelasi ganda, korelasi yang membutuhkan minimal 3 buah data atau 3 buah variabel. Dan yang terakhir adalah korelasi parsial, korelasi yang menggunakan variabel kontrol. Nah, berikut adalah beberapa kategori korelasi, bisa dilihat sendiri. Ini dimulai dari korelasi yang positif sempurna hingga ke dalam korelasi yang negatif sempurna. Nah, dapat terlihat bedanya dari yang positif dan negatif, bentuk diagramnya seperti apa. Kemudian kita masuk dalam nilai koefisien korelasi. Dalam penentuan nilai korelasi, ini memiliki beragam makna, bahwa nilai 0 dinyatakan tidak ada korelasi, sedangkan nilai 1 dinyatakan sebagai korelasi yang sempurna. Oleh karena itu, ketika kita menghitung nilai korelasional, semakin mendekati 0, maka hubungannya akan semakin lemah. Sedangkan semakin mendekati 1, hubungannya akan semakin kuat. Nah, dapat adik-adik lihat di layar, nah ini adalah tabel dari koefisien korelasi. Kemudian kita bahas korelasi sederhana. Dalam analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation, ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara 2 buah variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara 2 variabel. Nah, kalau kita menguji menggunakan aplikasi SPSS, maka korelasi yang telah disediakan itu ada 3 jenis, yaitu Pearson correlation, kemudian Spearman correlation, dan Kendall-Tau correlation. Nah, Pearson correlation ini digunakan apabila data yang kita miliki adalah data berskala interval. Sedangkan Spearman correlation dan Kendall-Tau ini digunakan apabila data yang kita miliki adalah data ordinal, atau ketika kita menggunakan instrumen penelitian, ini adalah skalanya skala Likert. Kemudian yang kedua adalah korelasi ganda. Korelasi berganda ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat dari 3 variabel atau bahkan lebih, di mana 2 variabel merupakan variabel independen dan 1 variabel merupakan variabel dependen. Korelasi berganda atau multivariate correlation ini merupakan korelasi yang terdiri dari 2 variabel bebas atau independen, ya kalau dirumuskan berarti X1, X2 atau lebih, serta 1 variabel terikat atau dependen, yang dalam statistik disimbolkan dengan Y. Nah, apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 variabel atau lebih, dan hubungan masing-masing variabel ini dihitung menggunakan korelasi sederhana, maka diperoleh alur hubungan antar masing-masing variabel. Ya, hubungannya bisa dari X1 ke X2, kemudian X1 ke Y, maupun X2 ke Y. Nah, berikutnya adalah korelasi parsial.
Korelasi parsial ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara dua variabel, sambil mengendalikan dampak variabel ketiga terhadap keduanya. Saat melihat korelasi, seringkali korelasi tersebut datanya cukup menyesatkan dan harus dilihat dengan lebih hati-hati. Nah, kalau kita lihat di dalam diagram ini, di sini terdapat korelasi yang sempurna, korelasinya cukup bagus, yang mana dua variabel ini saling berhubung satu sama lain. Tetapi kalau kita cermati, di antara kedua variabel ini secara logika ini sulit sekali untuk berhubungan, ya, di mana populasi bangau dan angka kelahiran manusia di seluruh Eropa dan korelasi ini ternyata kalau diukur korelasinya cukup tinggi secara statistik. Nah, untuk memahami korelasi dibutuhkan variabel lain, yaitu variabel kontrol, supaya lebih jelas antara variabel yang satu dengan variabel yang lain maknanya itu seperti apa. Apakah memang mereka saling berkaitan atau justru dua variabel ini tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kemudian adalah korelasi Spearman. Korelasi Spearman atau biasa disebut dengan rank Spearman ini digunakan untuk melakukan analisis hubungan dengan pendekatan non-parametrik. Yang mana statistika non-parametrik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang digunakan pada satu kondisi, ya, yang mana variabelnya adalah menggunakan variabel atau skala ordinal. Dan kedua variabel adalah kuantitatif, namun kondisi normal tidak terpenuhi. Jadi dalam statistika parametrik, ya, syarat data untuk data yang dikatakan normal itu tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu kita menggunakan teknik korelasi rank Spearman. Nah, dalam memahami korelasi rank Spearman ini ada beberapa pemahaman, yaitu jika nilai koefisien korelasi itu -1, artinya korelasinya negatif. Dan positif 1 artinya korelasinya positif sempurna. Nah, nilai koefisien korelasi dari rank Spearman ini berkisar dari -1 sampai 1. Nah, besaran koefisien -1 dan 1 ini artinya korelasi yang sempurna. Dan nilai koefisien 0 atau mendekati 0 dianggap tidak berhubungan atau dua variabel yang diuji tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, berikut langkah-langkah dalam menghitung nilai Spearman. Yang pertama, tentu kita menentukan hipotesisnya, baik itu hipotesis H1 maupun hipotesis H0. Kemudian kita tentukan taraf nyata sebesar 5%, ini digunakan untuk mencari nilai Spearman tabel. Kemudian kita menyusun tabulasi untuk menentukan Spearman hitung, yang mana nilai Spearman hitung menggunakan rumus sebagai berikut. Nilai rho yang simbolnya P ini adalah simbol dari rank Spearman. Kemudian nilai B ini adalah jumlah kuadrat selisih antara ranking X dan ranking Y. Dan N ini adalah jumlah sampel. Kemudian kita tentukan kriteria pengujian. Jika nilai hitung nanti lebih besar dari tabel, maka artinya H1 yang diterima. Tapi jika hitung lebih kecil dari tabel, maka H0 yang diterima. Setelah itu baru kita lakukan uji signifikansi dengan menggunakan uji Z. Dan kesimpulannya, jika nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka hubungan X dan Y adalah signifikan. Jika Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka hubungan X dan Y itu tidak signifikan. Oke, langsung kita bahas dalam contoh kasus berikut ini. Di sini ada data tentang sosialisasi tayangan narkoba. Kita anggap ini sebagai variabel X atau variabel bebas. Kemudian ada tingkat penggunaan narkoba, ini sebagai variabel terikat atau variabel Y. Kemudian ada hipotesis, terdapat hubungan yang positif antara jumlah sosialisasi tayangan tentang narkoba dengan tingkat penggunaan narkoba di Bandung.
Nah, harapannya penelitian ini akan menghasilkan semakin banyak tayangan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkoba, maka tingkat penggunaan narkoba akan turun di Kota Bandung. Nah, berikut dari data yang kita miliki tadi tentang X dan Y, kemudian kita cari dulu ranking X-nya dan ranking Y-nya. Nah, ranking X dan ranking Y-nya ini dicari dengan tujuan untuk menemukan nilai B. Ya, karena nilai B tadi adalah jumlah kuadrat selisih antara ranking X dan ranking Y. Nah, ranking X ini cara memperolehnya dari data X ini kita urutkan dulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar, kemudian kita buat ranking. Jika ada data yang lebih dari satu, ini kita pilih nilai tengahnya, angkanya sama seperti menghitung nilai tengah pada median. Begitu juga dengan ranking Y, kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai ranking Y. Setelah itu, kita kurang antara ranking X dan ranking Y, lalu kita kuadratkan. Nah, total dari seluruh kuadrat setiap ranking X dan ranking Y itu disebut dengan sigma B. Setelah kita mendapatkan nilai sigma B, kemudian kita masukkan dalam rumus Spearman, dan hasilnya diperoleh minus 0,27. Jadi nilai Spearman kita adalah minus 0,27. Tanda minus atau tanda negatif ini hanya menunjukkan arah korelasi yang negatif atau yang geraknya berlawanan. Kemudian kita cari nilai Spearman tabel dengan menggunakan taraf nyata tadi yang kita tentukan 5%, dengan N12, kalau kita lihat di dalam tabel Spearman, itu nilainya adalah 0,591. Kemudian kita bandingkan. Ternyata nilai hitung yang 0,27 ini lebih kecil dari tabel 0,591. Nah, kalau lebih kecil hitung dibandingkan tabel, maka kesimpulannya adalah H0 yang diterima atau memiliki korelasi yang negatif sesuai dengan data yang kita miliki, yaitu adalah minus 0,27. Setelah itu, kita lakukan uji signifikansi dengan uji Z dengan rumus rho, tadi nilai yang kita peroleh yaitu minus 0,27 dibagi akar 1, yaitu 1, dibagi N, N-nya adalah 12 dikurang 1. Hasilnya adalah minus 1,92. Nah, minus 1,92 ini kita bandingkan dengan nilai Z tabel, yang mana kalau menggunakan uji Z itu rumusnya adalah SK sama dengan 1 dikurang alfa per 2. Karena alfa atau taraf nyata tadi 5%, berarti 5% dibagi 2, yaitu 2,5%. 1 dikurang 2,5 atau 0,025, itu adalah 0,975. Nah, kita lihat nanti di dalam tabel Z, 0,975 berada di rentang vektor yang mana. Ternyata berada di antara baris 1,9 dan kolom 0,06. Nah, artinya berada di dalam tabel 1,96. Kemudian kita bandingkan antara 1,92 dan 1,96, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Kesimpulannya, hubungan antara variabel X dan variabel Y ini tidak signifikan. Kemudian korelasi yang kedua adalah korelasi Pearson. Korelasi Pearson ini merupakan teknik yang paling banyak digunakan khususnya untuk mendapatkan standar kesalahan terkecil karena kedua data yang dimiliki adalah data interval. Korelasi ini merupakan salah satu bentuk statistika parametrik karena menguji data pada skala interval atau rasio. Paling banyak digunakan jika angka disebut koefisien korelasi, ini menggunakan Pearson itu pertama kita untuk menyatakan ada atau tidak adanya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Kemudian tujuan yang kedua digunakan untuk menyatakan besarnya sumbangan variabel X pada variabel Y yang dinyatakan dalam bentuk Pearson. Lalu korelasi Pearson ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, variabel yang dihubungkan ini harus berdistribusi normal. Kemudian variabel yang dihubungkan mempunyai data yang linier. Kemudian asumsi yang ketiga, data dari variabel yang dihubungkan harus dipilih secara random. Kemudian yang keempat, variabel yang dihubungkan harus mempunyai pasangan sama dari subjek
yang sama juga. Kemudian yang terakhir, variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau data rasio. Nah, dalam koefisien korelasi, ini memiliki bentuk atau makna atau konsep yang sama dengan korelasi Spearman. Jadi, saya tidak perlu menjelaskan lebih detail. Silakan teman-teman pahami dan dibaca di dalam layar yang ada. Nah, dalam korelasi Pearson, langkah-langkahnya juga sama dengan korelasi Spearman, yang pasti kita harus merumuskan hipotesis, baik H0 atau H1, kemudian kita tentukan taraf nyata dengan standar 5%, lalu kita menghitung nilai Pearson dengan rumus yang bisa adik-adik atau teman-teman lihat. Lalu kita menghitung besarnya kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y dengan rumus koefisien determinan. Ini sama dengan nilai korelasi kuadrat dikali 100. Lalu setelah itu kita melakukan uji signifikansi dengan menggunakan uji T dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita mencari derajat kebebasannya dengan rumus N jumlah data dikurang 2. Kesimpulannya, jika nilai hitung lebih besar atau sama dengan tabel, maka korelasi X dan Y adalah signifikan. Tapi kalau hitung lebih kecil dari tabel, maka korelasinya tidak signifikan. Kita bahas dalam contoh kasus, misalkan di sini saya memiliki 8 pasangan data, yaitu nilai promosi dengan nilai penjualan. Kemudian kita buat hipotesisnya H0 dan H1-nya. H0 menyatakan tidak ada hubungan atau hubungannya korelasinya negatif, sedangkan H1 menyatakan adanya hubungan atau memiliki korelasi yang positif. Kemudian kita tentukan dengan taraf nyata 5%. Pada contoh ini kita menggunakan uji T dengan alfa 0,05 dan DK dengan rumus N dikurang 2. Maka untuk T tabel, DK sama dengan 6 dan alfa 0,05, hasilnya adalah 2,44. Nah, ini bisa dilihat di dalam tabel Spearman. Kemudian kita mencari nilai Pearson hitung. Nah, untuk membuat nilai Pearson hitung, kita membuat tabel. Ya, ini dari data tadi, yaitu nilai X dan Y. Kemudian kita buat kolom X kuadrat, kita buat kolom Y kuadrat, dan kita buat kolom X kali Y. Nah, untuk total semua kolom ini, nah itu kita substitusi ke dalam rumus yang kita gunakan tadi. Maka korelasinya diperoleh 0,862. Hubungan antara promosi dengan penjualan adalah sebesar 0,862 dan ini maknanya sangat kuat dengan arah yang positif. Lalu kita uji besarnya kontribusi X pada Y, berarti 0,862 kita kuadratkan lalu kita kali dengan 100%, hasilnya 74,30%. Artinya besaran kontribusi promosi dalam mempengaruhi penjualan adalah 74,30%, sehingga sisanya 25,70% penjualan dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu kita lakukan uji signifikansi dengan uji T, dan hasilnya nilai hitung dibandingkan dengan nilai tabel, ini nilai hitung adalah 4,14 dan nilai tabel ada 2,44, artinya hitung lebih besar dari tabel. Maka hubungan antara nilai promosi dengan penjualan adalah signifikan. Demikian materi pembelajaran mengenai ukuran korelasi data. Sampai bertemu lagi di materi analisis regresi. Sampai jumpa.